Nih, selamat bergabung juga Bunda Mami. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Yeni, Assalamualaikum Bu Yeni. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Bu, salam kenal. Ini di mana Bu? Dari Bandung. Bandung, Alhamdulillah. Salam kenal ya Bu, salam sehat selalu buat kita. Sama sehat semua ya Bu. Amin. Ini mungkin banyak yang ini ya, soalnya saya juga heran itu di Zoom untuk perpanjangan kadang berubah lagi, yang ID meeting ID-nya itu yang dikasih nggak lanjut, malah emailnya juga berubah. Oke, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili, Pak Edi, Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Prof. Waalaikumsalam. Pak Suryana, Mbak Nisma, Pak Didi, Bu Juliana, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Saya. Bisa dimulai, Mbak? Silakan Prof. Di share. Monggo. Saya share dulu ini ya, slide ya. Iya Prof, silakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man, amin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat kudro serta irodahnya pada kesempatan minggu malam ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Seperti biasa, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, kita akan diskusi tentang konsep tentang keyakinan yang hakiki menggunakan konsep tafakur, di mana ini adalah sebuah metode saja untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan untuk memudahkan kita menggunakan akal dan kolbu dalam rangka berpikir, membayangkan, dan kolbu merasakan dan menghayati. Karena kita ini sebagian besar adalah para ilmuwan, orang-orang kampus yang biasa menggunakan akal, tetapi kita jarang mengasah kolbu kita. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan coba menggunakan kolbu kita. Wa qalu lakunna nasma'una fi ashabi syair. Ya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah peringatan Allah dalam surah Al-Mulk, bahwa kita suka dan tidak suka mendengarkan dan memikirkan tentang peringatan Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, sehingga kita banyak menjadi orang yang tersesat, karena kita banyak menggunakan otak, tapi kolbu kita sangat jarang sekali diasah. Oleh karenanya hari ini, walaupun seminggu jam lebih, ya kita coba mengasah betul apa isi kolbu kita, agar kita memiliki kesadaran yang hakiki. Jadi tujuan diskusi setiap minggu malam hanya satu, meningkatkan kesadaran
bukan untuk pintar, karena semua Bapak Ibu sahabat-sahabatku yang ada di ruangan ini semua adalah orang-orang pintar, tetapi tentu atau belum tentu memiliki kesadaran ilahiyah. Tafakur mempunyai nilai yang sangat istimewa di sisi Allah. Ya, semoga hari ini kita akan mentafakuri ayat-ayat Allah melalui rumusan tafakur bahwa akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu dan Al-Quran tanpa akal lumpuh. Walahum tatafakarun. Jadi jangan biarkan otak kita, akal kita merambah kemana-mana tanpa sandaran Al-Quran. Wa ma yadhakkaru illal ulil albab. Ya. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ya, jadi kita ini termasuk orang yang berakal. Karena Allah menganugerahkan hikmah. Yuktil hikmah man yasha'u. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan hikmah dari mempelajari Al-Quran. Insya Allah diskusi kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah dan perintahnya Rasul kita untuk tetap memegang kitabullah wa sunnatu Rasul. Sehingga kita akan menyadari bahwa selogis apapun argumentasinya bila berlawanan dengan Al-Quran pastilah salah. Karena Quranlah yang pasti benar. Sadari, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya dia keliru. Karena otaknya, kolbunya, ya, orientasinya bukan pada Allah, tetapi orientasinya pada nafsu. Wa yaj'alur rijasan ladina yakilun. Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Hati-hati, kita punya akal, tapi gunakanlah. Karena al-Islam sesungguhnya dengan akal. Berislamlah dengan akal. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Yang kayak apa? Alladzina yadhkurunallah. Yang orientasinya, duduknya, berdirinya karena Allah. Jadi inilah yang Bapak Ibu harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Itulah janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hanya untuk Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai sumpah kita tumpah begitu saja, lupa begitu saja. Kita akan review pertemuan yang lalu 1-6, 1-5, ini kita review 15 pilar dasar identik ya, dengan perisai yang dimiliki oleh ikan laut. Ikan laut walaupun berada di dalam laut, tapi kalau kita makan ikan laut tidaklah asin. Kenapa? Karena mampu menangkal masuknya persepsi-persepsi lingkungan yang tidak Qur'ani ke dalam kolbu. Hidup kita harus sesuai dengan janji kita. Ya, tadi kita katakan pada saat setiap sholat Bapak Ibu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya untuk Allah. Mestinya orientasinya hanya untuk Allah semata. Jadi perisai yang 15 pilar dasar yang sudah kita masuk hari ini ke-6, tujuannya agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai terhadap perjanjian kita dengan Tuhan kita dulu di alam ruh. Ya, jadi kita pernah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh bahwa kita akan mengikuti aturannya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sadari tujuan yang ingin kita raih adalah dunia kita bahagia dan akhirat kita surga. Dan strategi utama adalah bagaimana mentafakuri ayat-ayat Allah. Sehingga kita paham apa maksud tujuan Allah menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, hanya untuk mengabdi padanya. Namun untuk menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat, dunianya bahagia dan akhiratnya surga, itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada syaitan. Maka DBAS bisa terjadi kalau kita bersandar pada Al-Quran. Ya, Al-Quran bisa dilakukan jika kita taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dalikal kitabul rafafi huddal lil mutakin. Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupan bagi orang-orang mutakin. Oleh karena Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, untuk taat susah. Kenapa? Ada syaitan, ada nafsu. Waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas.
ya, yang suka membisikkan fisudur di dalam dada, fisudurinas di dalam dada manusia, minal jinnati wanas, yang berbentuk jin dan manusia. Inilah yang menjadikan taat itu susah. Namun agar mudah kita harus memiliki keyakinan ilahiyah, yaitu keyakinan yang bersandar pada ya prinsip-prinsip yang Allah berikan, yang Rasul berikan kepada kita dengan cara bertafakur. Insya Allah dengan tafakur, keyakinan ilahiyah kita kuat, maka nafsu akan hilang, syaitan terhilangkan, kita akan lebih taat pada Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah tidak akan berikan manusia yang hidup di dunia tidak bahagia. Jadi Allah tidak akan berikan surga pada orang yang di dunia tidak bahagia. Maka Rasulullah berdoa dalam Al-Baqarah ya 21. Al-Baqarah 121. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadari Bapak Ibu, bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela acuan kebenarannya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menjadi suri teladan kita. Rasul yang menjadi suri teladan kita. Kenapa? Konsekuensi orang berislam itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya percaya, saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau percaya pada Allah, maka percaya pada tulisannya Allah, firman Allah, yaitu Al-Quran. Dan saya yakin kita semua percaya Muhammad adalah utusan Rasul. Maka kalau kita tahu bahwa Muhammad adalah utusan Rasul, perilaku, tingkah lakunya Rasul, ikuti. Dijadikan dia suri teladan buat kita. Jika tidak, maka kita akan tersesat. Sadari Bapak Ibu, selogis apapun argumentasinya, bila ujung-ujungnya menyebabkan tidak menjalankan perintahnya Allah, pasti salah, pasti tersesat. Maka ujung-ujungnya membangkang, sama saja tersesat. Sadari Bapak Ibu dan teman-teman, perbedaan pendapat tidak menjadi masalah sepanjang pendapat tersebut ujung-ujungnya taat. Bukankah warna kulit sapi berbeda? Ya. Tidak menjadi masalah sepanjang kualitas air susunya sama, yaitu putih. Sadari Bapak Ibu, Allah menetapkan sesuatu kejadian selalu dalam keadaan maha suci, maha bijaksana. Karena itu apapun yang menimpa diri kita tidak menjadi masalah. Tapi kalau aku berbuat dosa, itulah masalah. Ingat kembali Bapak Ibu dan teman-teman, Allah menetapkan sesuatu. Hari ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman sulit, sedih, duka. Allah mengizinkan. Jadi Allah menetapkan semua yang terjadi. Debu yang berterbangan, angin yang tertiup, turunnya daun di kegelapan malam, semua itu tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Apalagi kejadian yang berat pada hari ini menimpa Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua. Semua atas izin Allah. Dan pada saat Allah menetapkan dalam keadaan suci, maha bijaksana. Ya, subhanallah. Bapak, Ibu, insya Allah kita akan membahas 15 pilar dasar yang ke-6, yaitu kebenaran hakiki. Kebenaran yang sebenarnya. Truth. Mengapa manusia memerlukan kebenaran? Kenapa kita memerlukan kebenaran? Yuk kita samakan persepsi bagaimana Anda memandang harta. Ini salah satu contoh. Harta membuat hidup nyaman. Bagi sebagian manusia, dia hartanya banyak sekali. Tetapi pada saat hari ini dia kesulitan, tidak ada artinya harta. Pada saat hari ini, dia kena musibah yang sangat berat. Harta tidak ada artinya. Tapi kalau kita nyatakan bahwa harta adalah ujian, maka seorang yang diberi uji dengan kekayaan, diberi ujian tentang harta yang dimiliki, mereka menyadari bahwa yang dimaksud kebenaran dalam konteks tafakur ini adalah bahwa harta adalah ujian, bahwa semua manusia adalah diuji.
Jadi jangan katakan bahwa harta membuat hidup nyaman. Tidak, ternyata banyak orang yang bergelimpangan harta. Mereka hidupnya stres, mereka hidupnya tidak nyaman karena tidak menikmati hartanya, tidak memahami bahwa harta yang ia miliki adalah ujian. Maka pada saat dia memiliki harta, perilakunya buruk. Tidak menjadikan harta itu untuk taat pada Allah, tetapi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita samakan persepsi dulu. Bagaimana Anda memandang sakit? Sakit itu adalah nyaman. Sakit itu apa tidak nyaman? Atau sakit adalah penghapus dosa? Seandainya Bapak Ibu memilih yang kedua, sakit adalah penghapus dosa, maka yang dimaksud kebenaran dalam konteks tafakur hari ini, itulah yang benar. Sakit itu tidak nyaman, betul. Tapi sakit adalah penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin, ya, walaupun dia tertusuk duri, maka Allah ampuni dosanya. Walaupun itu musibah yang kecil, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan Allah sedang menaikkan derajat seseorang itu. Dan hari itu juga Allah sedang dekat. Jadi orang yang memiliki kecerdasan hakiki, pada saat dia kena kesulitan, kena musibah, dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya diperbolehkan. Kecerdasan yang tinggi dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Alhamdulillah saya dapat kesulitan, saya dapat sakit, saya dapat tidak kenyamanan. Maka hari itu juga, detik itu juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa manusia hanya ada dua cara penghapusannya. Di dunia dengan rasa tidak nyaman, dengan ujian-ujian. Di akhirat masuk neraka. Pilihannya di akhirat atau di dunia. Bagi orang yang cerdas, lebih baik saya dapat sakit, lebih baik saya dapat susah, agar terhapus dosa-dosaku di dunia, dan sehingga di akhirat aku masuk surga. Setuju juga Bapak Ibu sekalian? Kebenaran adalah sesuatu, kebenaran adalah suatu alat untuk menghantarkan ketujuan dunia bahagia akhirat surga. Saya ulangi lagi, kebenaran adalah suatu alat untuk menghantarkan tujuan dunia kita bahagia dan di akhirat kita mendapatkan surga. Baik, sadari Bapak Ibu, kita banyak sekali dibombardir dengan kebenaran-kebenaran dari berbagai versi. Karena seorang ilmuwan, seorang akademisi, seorang teknokrat biasanya membaca ilmu pengetahuan, tetapi jangan ditelan-telan. Ilmu pengetahuan yang tidak bersandar Al-Quran tidak benar. Contoh berbagai versi kebenaran. Cara pembagi warisan dibagi sama rata. Orang yang berpikir menggunakan otak manusia, kalau warisan pasti dibagi rata. Atau dibagi proporsional. Yang miskin dapat banyak, dapat lebih besar dari yang kaya. Atau 2/3 untuk pria, 1/3 wanita. Atau 2 untuk pria, 1 untuk wanita. Ini contoh berbagai versi kebenaran-kebenaran dalam pembagi warisan. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mengikuti kata hati, mengikuti kata orang, atau mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Setujukah Bapak Ibu? Bila keliru dalam memilih kebenaran, maka sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Ya, sadari Bapak Ibu sekalian. Bila keliru dalam memilih kebenaran, pastilah tidak akan sampai kepada tujuan di mana kita akan bersandar. Tujuan di dunia hanya satu. Kita ingin semua manusia, orang-orang muslim harus bahagia. Di akhirat harus berada dalam surga. Sadari Bapak Ibu, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar padahal sebenarnya ia keliru karena sandarannya salah. Dari manakah asal muasalnya kebenaran? Kita harus tahu asal muasal kebenaran. Berbagai asal kebenaran
Ada kebenaran yang datangnya dari budaya atau tradisi. Dianggap nilai kebenaran. Ada pendapat para ahli. Ini yang digunakan oleh para ilmuwan, oleh para guru, para dosen, para mahasiswa, para peneliti. Kebenaran didapat dari para ahli. Maka hati-hati. Betul, tetapi salah jika tidak bersandar pada Al-Quran. Mungkin berbagai asal kebenaran dari kelogisan. Melihat sesuatu logis itu dianggap benar. Mungkin juga dari kitab suci. Inilah berbagai asal nilai-nilai kebenaran. Dari budaya, dari pendapat orang, dari kelogisan, dari kitab suci. Silakan Bapak Ibu pilih. Setuju juga Bapak Ibu, dari banyaknya ragam kebenaran, pastilah ada satu yang paling benar. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Hanya satu kebenaran yang hakiki di hadapan Allah. Dalam pembagian warisan misalnya, kebenaran manakah yang kita mau pakai? Nanti satu saat Bapak Ibu ya meninggal, membagi warisan kepada anaknya, atau dari keluarga kita yang meninggal, kita mau bagi yang mana? Dibagi sama rata, dibagi proporsional, atau dibagi 2 untuk pria, 1 untuk wanita. Quran mengatakan yang ketiga. Apakah kita harus memilih satu kebenaran sebagai kebenaran yang hakiki? Harus. Agar kita tidak seperti layang-layang putus, nggak jelas. Ingatlah kembali kisah Luqman Hakim dengan keledainya. Ya, jadi suatu saat ada seorang Luqman Hakim berjalan dengan keledainya. Kemudian keledainya ditunggangin. Kemudian orang bicara, ini orang nggak benar. Keledai kecil ditunggangin, sedangkan Luqman Hakim tuh besar. Akhirnya Luqman Hakim turun. Kemudian dituntun. Orang bilang lagi, wah itu orang kok bodoh-bodoh bener. Punya keledai, malah keledainya dituntun. Nggak dinaiki. Jadi nggak ada yang benar. Mana sudut pandang yang benar? Bapak Ibu, 3 alat yang bisa digunakan untuk memilih kebenaran hakiki. Pertama, akal kita. Yang kedua, kolbu kita, nurani kita. Yang ketiga adalah Al-Quran bagi seorang Muslim. Baik, setujukah Bapak Ibu? Dalam memilih suatu kebenaran hakiki, pakailah alat yang tidak mungkin bisa keliru. Apakah ada alat yang tidak bisa keliru, tidak bisa salah? Manakah alat yang tidak mungkin bisa keliru? Manakah mungkin ada alat yang tidak mungkin salah? Akal, kolbu, ya, Al-Quran. Adakah? Sadari Bapak Ibu, Al-Quran adalah satu-satunya buku pintar acuan kebenaran. Dalikal kitabul fa fi hudalil mutakin. Sadari Bapak Ibu, satu pendapat dikatakan benar bila pendapat tersebut tidak melanggar Al-Quran. Setujukah Bapak Ibu sekalian? Akal dan kolbu nurani, kemampuannya terbatas. Maka bisa salah, bisa keliru. Al-Quran tidak mungkin keliru karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang Maha Suci dan Maha Pandai. Jelaslah Al-Quran adalah kebenaran hakiki. Maka barang siapa yang tidak bersandar pada Al-Quran, mereka adalah orang kafir, zolim, dan fasyik. Rasulullah SAW bersabda, agar kalian selamat berpeganglah pada 2 hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, memilih kebenaran janganlah mengandalkan sepenuhnya pada akal maupun nurani, maupun kolbu kita. Sandarkanlah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada konsekuensinya dengan memilih Al-Quran sebagai kebenaran hakiki? Adakah konsekuensinya? Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tidak disukai oleh orang-orang. Banyak orang pada saat membagi waris,
Karena warisannya banyak, laki-laki dan perempuan pengennya dibagi sama, tapi Allah memerintahkan, ya, 1 untuk wanita, 2 untuk laki-laki. Pasti konsekuensinya ada, konsekuensinya pasti bagi orang yang tidak paham menjadikan keributan. Inilah biang keroknya orang yang tidak memahami agama. Konsekuensi logis akibat memilih Al-Quran sebagai kebenaran hakiki, maka semua versi kebenaran yang bertentangan dengan versi Al-Quran pastilah salah. Pertentangan Al-Quran salah. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan di jalan Allah. Wa in tu'tu aktsaroman fil ardi yuziluka an sabilillah. Ya, ini peringatan Allah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang pada ngomong terus kita nuruti, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Ya, Allah katakan mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Ya. In yatabi'una illa dhanna wa innahum ilaihi yahruzun. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka, berprasangka saja. Padahal tidak benar. Bapak Ibu rahimakumullah. Ingatlah hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha rasul wal ulil amri minkum. Nah, ini perintah Allah. Tapi kalau kalian berbeda pendapat, fa in tanza'tum fi syai'i farudduhu wa illallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kalian berbeda pendapat, berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah mengatakan dalika khairu wa ahsanu ta'wil. Yang demikian itu lebih utama, lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya kalau bersandar pada Allah dan Rasul-Nya. Mengapa harus selalu mengikuti kebenaran yang hakiki? Kenapa? Kenapa? Agar langkahku dalam mencapai tujuan tetap dalam sebuah koridor, tidak dibelokkan oleh kelogisan ataupun kebenaran-kebenaran versi lingkungan, kata orang-orang, kata ilmuwan yang belum tentu bersandar pada Allah dan Rasul-Nya. Ingat kembali, logis berbeda dengan kebenaran, logis berbeda dengan benar. Hati-hati, logis acuannya adalah akal, kebenaran acuannya Al-Quran. Ya, inilah bedanya. Penggunaan pilar kebenaran hakiki yang kita akan pakai, apakah ada alat yang pasti tidak akan pernah salah? Oh, pasti ada, yaitu Al-Quran, alat ciptaan Allah yang maha suci, pasti bebas dari kesalahan. Benarkah? Satu sebuah contoh. Benarkah manusia dalam hidupnya tidak mungkin dapat terbebas dari rasa khawatir dan bersedih? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Benarkah manusia dalam hidupnya tidak mungkin dapat terbebas dari rasa khawatir dan rasa bersedih? Bingung jawabannya? Tanya Al-Quran. Apa kata kebenaran hakiki? Tanya pada Al-Quran, tanya pada As-Sunnah. Apakah manusia dalam hidupnya tidak mungkin dapat terbebas dari rasa khawatir dan bersedih? Al-Quran mengatakan dalam Al-Baqarah 38. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan khawatir atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika di antara kita bersedih, duka atas keputusan Allah pada hari ini, kemarin, dan besok yang akan datang, maka berarti kita, Bapak Ibu, semua kita tidak mengikuti petunjuknya Allah. Pasti bersedih hati.
Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada khawatir atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuknya Allah, betul-betul kita bahagia. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuknya Allah atas keputusan kudrat irodahnya Allah kemarin, hari ini, dan akan datang, pasti sedih. Diputuskan hari ini, kita kena COVID. Diputuskan hari ini, kita tidak bisa itu, tidak bisa ini. Sedih, artinya tidak mengikuti petunjuk Allah. Padahal Allah menentukan segala sesuatunya dengan kebaikan, dengan kebenaran. Bapak Ibu, benarkah? Hati-hati, tolong hati-hati. Benarkah ujian Allah mungkin saja berada di luar kesanggupan kita? Karena itu adalah haknya. Bingung kita mau jawab. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah, janganlah aku diuji di luar kemampuanku. Aduh, aku nggak kuat. Kasihan dia diuji, sangat berat. Apa kata kebenaran hakiki? Apakah betul manusia, Bapak Ibu yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak sanggup atau sesungguhnya sanggup? Ingat kata kebenaran hakiki. La yukallifullah nafsa illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah menguji manusia, siapapun kita, itu sudah terukur kadarnya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakannya. Jadi kalau Bapak Ibu kena kesulitan, ingat, itu adalah akibat yang pernah kita lakukan. Jadi ia mendapat pahala yang dia usahakannya. Ia mendapat kesiksa, kesulitan dari yang ia kerjakannya. Kemudian, ini kan doa Nabi Adam. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina. Inilah doa Nabi Adam. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tanya kembali, benarkah bila kita selalu mentaati perintahnya, niscaya Allah tidak akan memberi kita musibah? Terus Bapak Ibu merasa selalu beribadah siang malam, selalu berbuat baik siang malam. Terus kemudian tidak kena musibah. Sungguh salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, sang Nabi terakhir, yang dijanjikan masuk surga, yang hanif, yang dijanjikan oleh Allah, selalu dalam kebenaran, dan selalu taat pada aturan Allah, itu pun kena musibah, itu pun kena sakit, itu pun dilempar, itu pun dimaki-maki. Terus Bapak Ibu pengen tidak dimaki-maki, pengen hidupnya lurus-lurus, nggak mungkin lah. Anda bukan nabi, Anda bukan ustadz, Anda bukan pejabat besar. Rasul saja, pemimpin negara, pemimpin agung, seorang rasul, seorang nabi yang dijamin masuk surga, tetap diberikan kesulitan, tetap diberi musibah. Apa kata kebenaran hakiki? Nah, ini kebenaran hakiki menjawab. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatu wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ya. Walaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
Jadi kami akan menguji kamu. Nah, kata kami berarti Allah beserta seseorang atau kelompok. Ya. Mungkin kita berbuat baik, tetapi kita tidak memperhatikan sesuatu. Bapak Ibu di lembah, ada seorang di atas gunung. Pada saat dia menebang semua pohon-pohon di atas gunung, terus kemudian kita tidak memperhatikan, kita tidak memberi tahu pada mereka, tiba-tiba kita pagi-pagi kena longsor. Padahal Bapak Ibu tidak melakukan, tetapi saat itu kita diam. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu, benarkah? Marah itu manusiawi. Boleh saja dilakukan, asal pada tempatnya. Bukankah sifat marah itu pemberian Allah juga? Silakan jawab. Marah itu manusiawi kah? Bolehkah? Bukankah sifat marah itu pemberian Allah? Yuk kita tanya, apa kata kebenaran hakiki? Apa kata Allah dan Rasul? Kebenaran hakiki mengatakan dalam surat An-Naziat 40-41. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Jadi orang yang tidak marah, menahan hawa nafsunya, dia mendapatkan surga. Dengan kata lain, adapun orang yang pemarah, tidak menahan nafsunya, maka nerakalah tempat tinggalnya. Nah, ini kan kausulitasnya semacam itu. Bapak Ibu, rahimakumullah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan hawa nafsunya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi, inilah kehebatan manusia yang bajik karena menahan amarahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, benarkah kelakuannya sudah keterlaluan, habis sudah kesabaranku? Sabar itu juga ada batasnya. Benarkah sabar itu ada batasnya? Tidak. Yuk, kita tanya pada kebenaran hakiki, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Al-Quran dan As-Sunnah? Wasubri ala ma'asabika indalika min azimul umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Jadi sabar itu wajib hukumnya. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunaya, aqimi sholat. Ya. Hai anakku, dirikanlah sholat. Ya, wa amruhu bil amru fil wa nahu anil munkar. Ya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Kita suruh sholat, ya, kita disuruh mengerjakan kebaikan, cegahlah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Dan yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan Allah. Jadi sabar itu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Nah, sabar itu kayak apa pertanyaannya? Sabar adalah menggantungkan keputusannya pada Allah dan kaki melangkah ke bumi dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan sabar. Berikutnya, benarkah di mana kelak kita akan berada, surga atau neraka? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apakah kata kebenaran hakiki? Orang yang taat
pada Allah akan masuk surga, yang membangkang akan masuk neraka. Lihat Quran 13, 4, 13, 4, 14, 18, 17, 18, 108, 282. Jadi orang yang taat pada Allah akan masuk surga, dan yang membangkang akan masuk neraka. Oke, pertanyaan berikutnya. Benarkah semua agama itu sama, yang membedakan hanya cara ritualnya saja? Yuk kita lihat. Apa kata kebenaran hakiki? Ya. Ini kebenaran hakiki mengatakan, Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah al-Islam. Ya. Ya. Wa tamat kalimah robika sidqah wa adala la mubtilika kamil. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ini firman Allah, ini Allah yang mengucapkan. Masa kita tidak percaya sama Allah yang mengucapkan? Ini bukan presiden, ini bukan wali kota, ini bukan bupati, ini bukan gubernur. Ini yang mengucapkan Allah. Dan Bapak Ibu sudah bersumpah menjadi seorang Muslim. Bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela seluruh pola pikir kita dikendalikan oleh Al-Quran. Hati sanubari kita, di dalam dada kita, hanya Allah. Hanya Allah semata. Benarkah? Janganlah terlalu fanatik pada Al-Quran. Kita ini bukan hidup di negara Islam. Apakah kita tidak boleh fanatik terhadap Al-Quran? Ingat, kita ini bukan hidup di negara Islam. Ini jawaban-jawaban orang yang tidak paham. Apa kata kebenaran hakiki? Apa menurut Allah dan Rasul-Nya? Nah, inilah Allah mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ya, inilah kalimat yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Jadi, anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya. Kemudian yang berikutnya, anzalallahu faulaika humul dzalimun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Lam yakum bima anzalallahu wa ulaika humul fasyikin. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasyik. Dengan kata lain, barang siapa yang tidak memutuskan perkara yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir, zalim, dan fasyik. Itu bukan kata-kata saya, Bapak Ibu. Tapi Al-Maidah 45, Al-Maidah 46 dan 47. Sadari, Bapak Ibu, mohon maaf nih. Ya, harus kita sadari. Al-Quran adalah bentangan jalan yang dihamparkan oleh Allah bagi orang yang ingin menuju dunianya di bahagia dan nanti kelak akhiratnya mendapatkan surga. Pertanyaannya, benarkah arwah dapat kembali ke alam dunia? Dan seorang pernah berkata, saya pernah bertemu dengan seorang yang ternyata dia sudah meninggal. Apakah kalimatnya benar? Apa kata kebenaran hakiki? Nah, inilah kebenaran hakiki. Hatta idza jaa ahaduhum mauta qala rabbi arji'u. Demikianlah keadaan orang-orang kafir
Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dan selanjutnya dia berkata, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi, dan di hadapan mereka ada dinding. Wa min waraihim barzakhun illa yaum yub'ats. Jadi ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, tidak akan terbuka. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang meninggal kembali ke dunia. Tidak mungkin. Itu bukan kata saya, itu Allah yang mengucapkannya. Sadari Bapak Ibu, antara alam kubur dengan alam dunia ada dinding pembatas, sebagaimana adanya pembatas antara alam dunia dengan alam janin. Berikutnya, benarkah Tuhan Maha Pengasih, manusia yang berdosa akan diberi kesempatan lahir kembali ke dunia untuk memperbaiki sikap hidup yang lalu, atau reinkarnasi? Benarkah? Apa kata kebenaran hakiki? Nah, inilah kebenaran hakiki. Ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Qala Robbi arji'un. Kembalikanlah aku ke dunia. Tidak bisa. Agar kami berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggal dahulu. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Waro'ihim barza'u illa al-yawm yub'atsu. Ya, maka berkatalah mereka, orang-orang yang zalim tadi, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Nah, itu kata mereka. Sadari Bapak Ibu, teman-teman, bila setelah kematian memang akan dilahirkan kembali ke dunia atau disebut dengan reinkarnasi, tentunya tidak perlu lagi meminta untuk kembali ke dunia. Arwah-arwah tadi. Sadari, semua pendapat, baik itu hasil pemikiran maupun dari kesimpulan pengalaman pribadi, bila bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah. Saya ulangi lagi. Semua pendapat berbusa-busa banyak orang, baik itu hasil pemikiran, hasil riset, maupun dari kesimpulan pengalaman seseorang, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok orang, bila bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah. Pasti. Baik, kita review pertemuan hari ini, Bapak Ibu sekalian, dari sejaman lalu. Baik, kebenaran hakiki adalah suatu kebenaran yang paling benar di antara versi kebenaran yang ada. Kebenaran hakiki sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Sadari Bapak Ibu, Al-Quran adalah kumpulan kebenaran-kebenaran hakiki. Al-Quran adalah sabdanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha suci dan maha agung, yang semua kehidupan kita hanya untuk Dia. Semua pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran pastilah salah, pastilah keliru. Sadari Bapak Ibu, bila kita berpegang pada kebenaran hakiki, tidak perlu alergi dengan pendapat-pendapat baru yang muncul. Karena pendapat-pendapat baru
bisa saja benar kalau sesuai dengan Al-Quran, bisa saja salah kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Begitulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Andi, kita bisa diskusi ya. Terima kasih banyak Prof. Atas tausiahnya malam ini ternyata banyak hal ya, mungkin termasuk kepada diri saya sendiri, bahwa ternyata apapun yang kita hadapi itu, apakah itu keburukan atau kebaikan, itu adalah ujian yang harus kita lewati. Tidak boleh mengeluh dan harus bersabar. Itu kesimpulannya. Betul. Makanya kalau betul. membicarakan orang namanya ghibah, tetap juga dosa. Karena sesungguhnya Dosa. apa yang dialami orang itu adalah ujian baginya. Dan kita tidak boleh melakukan itu. Masya Allah. Prof, di kolom chat ini telah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan. Namun sebelum saya membacakan, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mensara atau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi. Saya persilakan dengan hormat. Silakan. Ya. Bisa nanti diinterupsi langsung atau disampaikan secara langsung ya. Saya membacakan saja pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat ini. Yang pertama dari Ibu Mastini Masud. Izin bertanya, Prof. Kemarin ada pembagian warisan sedikit, tapi kedua saudara laki-laki menyampaikan bahwa bagi rata saja. Bagaimana ini, Prof? Apakah kami akan mendapat siksaan di hari kemudian? Tapi saya sudah sampaikan bahwa agama sudah mengatur laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Tapi saudara laki-laki yang 2 orang tetap pada pendirian bagi rata, Prof. Silakan, Prof. Oke. Pertama, orang yang tidak tahu tidak mendapatkan dosa. Ada 3 orang yang tidak mendapatkan dosa. Ya, orang yang tertidur hingga dia bangun. Orang yang tidak tahu, orang yang belum balik, dia tidak mendapatkan dosa. Jika dia sengaja, maka dia berdosa. Tetapi kalau saya orang laki-laki, saya katakan jatahnya 2:1. Tetapi karena saya mendapatkan 2, saya ingin bagikan ke saudaraku, itu boleh. Sama halnya pada seorang wanita yang mengingkari ayat Allah tentang pernikahan itu tunggal, itu pun berdosa. Gitu. Begitu Bu Mastini. Banyak, Prof. Ya. Pertanyaan kedua dari Pak Lili Rahali. Izin, Prof. Bagaimana mensikapi kebenaran ilmu pengetahuan yang tentunya melalui berbagai metode yang bisa jadi berbasis hati nurani dan kalbu juga, tapi bisa tidak terujuk dengan Al-Quran. Nuhun. Ya, apapun alasannya, yang tidak bersandar pada Al-Quran pasti salah. Apapun alasannya. Ya, jadi yang tidak bersandar pada Al-Quran, loh kok begitu? Ya itu Allah yang ngomong, bukan saya gitu. Ya, jadi Allah mengatakan segala sesuatu yang tidak bersandar ya pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya terserah Bapak Ibu mau disebut zalim, fasyik, ya atau kafir. Nah, pada saat kita meriset, pada saat kita meneliti, silakan diteliti, diputuskan. Ternyata keputusannya menjauhi Al-Quran. Maka Allah ceritakan, ya, anzallahu faulaika humul kafirin. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu Allah. Al-Maidah 44. Kemudian Allah menceritakan juga, anzallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dan kemudian waman lam yahkum ya bima anzalallahu faulaika humul fasyikun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasyik.
Jadi Allah menyatakan kita menjadi kafir, zalim, dan fasyik. Riset yang Bapak Ibu lakukan, penelitian yang Bapak Ibu lakukan, simpulkan ya sandarannya Al-Quran. Loh, kalau tidak ada Al-Quran, ujung-ujungnya pasti menyangkut Al-Quran, nilai kebenarannya. Tetapi, ingat, penelitian bisa tidak sesuai dengan Al-Quran kalau tidak digeneralisasi dan hanya di daerah tertentu saja. Contoh misalnya, ternyata orang yang free sex, hidupnya foya-foya, itu bahagia. Loh, itu kan jawabannya yang tidak jujur. Terus kita menyimpulkan, ternyata orang yang hidupnya bebas dengan aturan agama, itu bahagia. Loh, bahagianya itu yang mana? Sandarannya apa? Itu sandarannya nilai-nilai di dunia, bukan sandarannya dunia dan akhirat. Nah, tolong pahami maksud saya. Nah, ini memang perlu perenungan yang dalam. Silakan Mbak Andi, barangkali masih ada yang lain. Terima kasih banyak Prof. Itu tadi 2 pertanyaan dari kolom chat yang ada. Dan di sini juga telah bergabung Prof. Jasruddin, Prof. Barangkali beliau ingin menambahkan, disilakan dengan hormat, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak aja dari tadi nih. Mohon maaf nih, gimana? Ya. Ujungnya sabar itu definisinya bagus. Ini aja Prof. Ya. Tapi cocok, udah jangan dipanggil Prof kali ini, Kiai nih, Kiai udah panggil Kiai. Ini Pak Kiai. Sebetulnya mana yang lebih kuat ya? Tadi kan masalah warisan itu jelas itu ayat tersendiri ada. Tapi gimana dengan posisinya itu wasiat? Oh ya, wasiat. Misalnya, jadi itu orang tua ya, membuat wasiat justru lebih banyak ke anak perempuannya dibanding laki-lakinya karena dia berpikir misalnya anak laki-lakinya udah mapan dan seterusnya, terus anak perempuannya mungkin belum. Nah, gimana itu? Ya, kedudukan wasiat diperbolehkan tapi tidak melebihi daripada porsi yang sesungguhnya. Jadi misalnya Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat, orang tuanya berwasiat, tapi wasiatnya perempuannya jauh lebih banyak. Tidak boleh. Tetapi kalau berwasiat itu kan bukan waris sebenarnya. Artinya sebelum beliau meninggal sudah mengasih. Itu sesuatu yang berbeda, tapi tidak boleh melampaui. Ya. Tidak boleh melampaui. Nah, gitu. Nah, itu ada dalam satu hadis. Jadi kemarin pun saya di keluarga saya bagi-bagi waris. Tapi ya tadi, seandainya ada putra-putri Bapak Ibu sekalian mendahului meninggal, maka dalam waris tidak boleh dapat waris. Nah, gitu. Jadi ini juga menjadi pertentangan pada saat saya bagi-bagi, ya saya ajarin nih keponakan segala. Kakak saya udah meninggal. Nah, saya bilang nggak dapat. Wah, terus kemudian muncullah mereka yang anak-anaknya tidak dapat, ya minta ke pengadilan dan lain sebagainya. Saya kasih tahu, kalau nanti ke pengadilan, terus ternyata yang benar saya, maka kalian tidak akan saya bagi. Tapi sebaliknya, kalau kamu nurut, malah justru kita akan bagi. Kenapa? Agar dia taat pada Allah dan Rasulnya. Betul. Kemudian mereka tanya kepada hakim bahwa memang ibunya nggak bisa dapat karena ibunya meninggal sebelum ayah saya meninggal. Nah, pertanyaannya, kalau kamu memaksa mendatangi hakim ke depan kami, maka kami tidak akan bagi kalian. Nah, maksud saya biar dia belajar. Sana belajar, tapi jangan ribut-ribut. Akhirnya mereka datang tanpa membawa kami. Kemudian kembali lagi. Betul, Om. Ternyata kami tidak dapat karena ibu saya meninggal duluan.
Akhirnya ya kami kasih mereka gitu karena apa? Dia nurut aturannya Allah gitu. Ya. Ini kemarin baru terjadi 2-3 hari yang lalu. Oh. Salah satu contoh. Iya. Begitu Om Jas. Ya, makasih Mas. Iya, Baik Bapak Ibu, terima kasih karena Prof. waktu Ini akhirnya. ya. Silakan doa. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu di minggu mendatang. Marilah kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi, Pak Lili, Terima kasih. Ayo Ines, Prof. Levi, Selamat malam. Pak Terima kasih. Pak Sudito, Pak Zahrudin, sehat-sehat Pak Din, Pak Dedi, Alhamdulillah. Ya, Pertenun, Prof. Mohon izin. Serius, mohon izin, Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat, Prof. Amin. Amin. Terima Terima kasih juga Bu Andi. Sehat Mohon, sekali, Prof. sehat Mohon selalu, izin, sehat Prof. selalu Pak Budi. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum Salam semua warahmatullahi yang tidak saya sebut. Waalaikumsalam. Bu Asri, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Puput, Pak Lendi. Salam buat Ibu, Pak Budi. Terima Iya, kasih sama-sama. pencerahannya malam Insya ini. Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih semua. Dari Lampung, Pak Budi. Oh iya, gimana kabarnya Lampung ini? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat Bu Eni ya. Salam buat abangnya nih. Sehat. Iya, nanti disampaikan Alhamdulillah. salam Pak Budi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Yuk, mari sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.